Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai barisan dan deret aritmatika. Yang pertama yang akan saya bahas itu ialah barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai selisih atau beda, yang mana selisihnya itu selalu tetap antara dua suku yang berurutan. Untuk mencari beda, itu sama dengan suku kedua dikurang dengan suku ke satu, itu sama dengan suku ketiga dikurang dengan suku kedua, sama dengan dan seterusnya sampai suku ke n dikurang dengan suku n dikurang 1. Nah, untuk mencari suku ke n, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 kali B, di mana A-nya ini ialah suku pertama dan B-nya ini ialah bedanya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Ini ada salah satu contoh soal barisan aritmatika. Pada suatu barisan aritmatika diketahui suku ke-8 dan suku ke-13 itu berturut-turut adalah 31 dan 41. Beda barisan tersebut adalah berarti yang di sini yang ditanyakan itu ialah beda dari dua suku, yaitu suku ke-8 dan suku ke-13. Jadi langkah yang pertama tuh ya tulis dulu suku ke-8 itu sama dengan 31 dan suku ke-13 itu adalah 41. Nah, rumus yang kita gunakan itu ialah UN itu sama dengan A tambah dengan N kurang mana ya? N kurang 1 U8 kita ialah 31, U13 itu ialah 41, dan UN kita ialah A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Ini adalah rumus untuk mencari UN. Kita gunakan untuk U8 ini. Ini U8 sama dengan A tambah dengan N-nya itu ialah 8 dikurang dengan 1 dikali dengan B. Itu sama dengan A ditambah dengan 8 kurang 1 itu ialah 7 kali B. Ini persamaan 1 yang kita peroleh. Untuk U13 itu sama dengan A ditambah dengan 13 kurang 1 dikali dengan B, sama dengan A ditambah dengan 13 kurang 1 itu ialah 12 kali dengan B, itu sama dengan A tambah 12B. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kita sudah mendapatkan dua persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Sekarang kita eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. A ditambah dengan 7B itu sama dengan, di sini U8 kita ialah 31. Kita masukkan aja, kita masukkan langsung 31, dan U13 kita itu ialah 41. Jadi A tambah 7B itu sama dengan 31. A tambah 12B itu 41. Nah, kita eliminasi. Di sini kita terserah mau eliminasi B-nya atau A-nya. Di sini saya akan mengeliminasi A-nya. Berarti untuk menghilangkan A-nya ini, kita bisa mengurangkan A kurang A itu sama dengan 0. Ini habis. 7 dikurang dengan 12 itu ialah min 5. Min 5B. 31 dikurang dengan 41 itu sama dengan min 10. B sama dengan min 10 per min 5. Itu B-nya itu berarti ialah 2. Jadi beda barisan tersebut
tersebut adalah 2. Oke, ini untuk soal ke-1. Oke, ini untuk barisan aritmatika. Sekarang kita masuk ke deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan pada suku-suku pada barisan aritmatika. Rumus yang kita gunakan di sini ialah Sn sama dengan N per 2 dikali dengan A tambah UN. Atau kita bisa juga menggunakan Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah dengan N kurang 1 kali B. Contoh soalnya, dalam sebuah gedung, banyaknya kursi pada baris pertama ialah 15 buah, dan pada baris berikutnya selalu berselisih 3, lebih banyak dari baris sebelumnya. Jika pada gedung tersebut terdapat 12 baris, maka jumlah seluruh kursinya adalah, di sini yang kita ketahui itu ialah baris pertama ialah 15 buah. Berarti A yang kita ketahui itu ialah A-nya sama dengan 15. Dan baris berikutnya selalu berselisih 3, berarti beda kita ialah 3. Dan gedung tersebut terdapat 12 baris, berarti ini yang kita ketahui itu suku ke-12. Maka jumlah seluruh kursinya adalah, berarti semua deret 12 ini, berarti yang ditanya di sini ialah deret 12. Bukan, yang ditanya sini ialah suku ke-12. Berarti jumlah semua kursinya, yaitu kursi di baris pertama, baris kedua sampai baris ke-12. Itu yang ditanyakan. Oke, kita masuk, kita gunakan rumus, yaitu kita menggunakan rumus ini. Karena sudah ada beda sama suku pertamanya. Kita masukkan ke rumus. Rumus kita ialah Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2A dikali dengan N kurang 1 dikali dengan B. Nah, ini ditambah. Oke. N kita ini kan suku ke-12. Berarti N kita di sini itu 12. N-nya sama dengan 12 per 2 dikali dengan 2 kali suku pertama kita ialah 15 ditambah dengan N kita 12 dikurang 1. B-nya ialah 3. 12 bagi 2, 6. 2 kali 15 itu ialah 30. Tambah dengan 12 kurang 1 itu 11 kali 3 ialah 33. Sama dengan 6 dikali dengan 33 itu 6 kali 63 ialah 378 kursi. Jadi keseluruhan kursi pada gedung tersebut ialah 378 kursi. Sekarang kita masuk ke sisipan dan suku tengah. Sisipan itu pada barisan aritmatika ialah jika di antara dua suku yang berurutan dalam suatu barisan itu dimasukkan satu atau lebih suku bilangan yang lain sehingga menjadi barisan aritmatika yang baru, maka proses ini disebut menyisipkan. Barisan yang baru akan membentuk selisih atau beda yang baru pula. Kita bisa menggunakan rumus B aksen sama dengan B per K tambah 1. Contohnya sebagai contoh, diketahui barisan aritmatika 1, 7, 13, 19. Jika di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan sehingga terjadi barisan aritmatika baru, tentukan barisan aritmatika tersebut. Di sini itu
berarti ialah suku berurutan disisipkan dua bilangan. Berarti di antara 1 dan 7 ini ada dua bilangan yang disisipkan. Antara 7 dengan 13 itu ada dua bilangan yang disisipkan, begitu juga 13 dengan 9 dan seterusnya. Jadi rumus yang akan kita gunakan itu, kita cari tahu dulu beda dari suku pertama ke suku kedua itu berapa. Bedanya 1 ke 7 itu ialah 6, berarti beda kita di sini ialah 6. Oke, kita pakai rumus B aksen sama dengan B per K tambah 1. Beda lama kita itu ialah 6 per K. K kita berapa? K itu ialah jumlah bilangan yang disisipkan. Yang kita ketahui di sini ialah ada dua suku berurutan disisipkan dua bilangan. Berarti yang akan disisipkan itu ialah dua bilangan. Berarti K kita di sini ialah 2. Berarti K di sini 2 ditambah dengan 1 sama dengan 6 per 2 tambah 1 ialah 3. 6 bagi 3 ialah 2. Jadi angka-angka apa saja yang disisipkan di antara barisan tersebut? 1, 7, 13, 19 dan seterusnya. Di sini yang disisipkan itu ialah, karena bedanya 2, berarti di sini ialah 3, di sini 5, di sini itu 9, di sini 11, 13, 15, 17. Berarti inilah angka-angka bilangan yang disisipkan antara barisan tersebut. Sekarang kita masuk ke suku tengah. Suku tengah barisan aritmatika apabila banyak suku suatu barisan aritmatika adalah ganjil, maka terdapat sebuah suku tengah yang disebut dengan UT. Berarti UT itu ialah suku tengah. Rumus yang akan kita gunakan itu ialah UT sama dengan 1/2 dikali dengan A tambah UN. Contoh, ini ada dua buah contoh. Yang pertama itu A 2,2468101214. Suku tengahnya itu ialah kita bisa menggunakan rumus UT sama dengan 1/2 kali dengan A tambah UN. Suku pertama yang kita ketahui di sini, suku pertama kita ialah 2. Ini adalah suku pertama dan ini adalah UN kita. UN. Jadi kita masukkan ke rumus 1/2 dikali dengan A kita ialah 2 ditambah dengan UN kita 14. 1/2, 2 tambah 14 itu ialah 16. 16 bagi 2 itu ialah 8. Jadi suku tengah kita itu ialah 8 ini. Nah, bagaimana kalau barisannya itu banyak, bukan cuma angka yang sedikit angka, maksudnya barisannya itu banyak seperti bagian B ini. Ini kan kita nggak bisa menebak mana barisan pertama, mana barisan tengah. Kalau di sini kan mana suku tengahnya. Kalau ini kan kita bisa langsung untuk mencari suku tengahnya. Sementara kalau yang ini sampai sukunya 2015 itu, nilai dari sukunya itu 2015 itu kan kita nggak bisa langsung menentukan suku tengahnya. Makanya kita dimudahkan dengan menggunakan rumus. Rumus kita ialah UT sama dengan 1/2
dikali dengan A tambah UN. 1/2 A kita adalah 3 ditambah dengan UN kita ialah 2015. Kita kalikan 1/2 dikali dengan 2018. 2018 itu dibagi 2 itu sama dengan 1009. Nah, jadi suku tengah kita itu ialah 9. Nah, sekarang saya akan membahas satu soal hot mengenai barisan dan deret aritmatika. Soalnya itu ialah 3 buah bilangan membentuk deret aritmatika. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 33 dan hasil kalinya adalah 1332. Jumlah bilangan yang terbesar dan terkecil adalah di sini itu yang kita ketahui itu ialah ada 3 buah bilangan yang membentuk deret aritmatika. Kalau kita misalkan bilangan tersebut ialah X. Nah, ini adalah salah satu bilangan yang kita ketahui. Tentu dong untuk 2 bilangannya lagi. Di sini X dikurang dengan B. Tentu X-nya ini lebih besar dari X yang di sebelah kiri. Sementara untuk sebelah kanannya tentu X-nya ini tambah B. Lebih besar, berarti ini lebih besar dari X yang ini. Sementara X yang di sini itu lebih kecil daripada X yang ini, X yang di tengah. Jadi ini kita misalkan ini adalah 1 bilangan, 2, 3, berarti ini adalah 3 bilangannya, 3 bilangan yang kita misalkan. Nah, apalagi yang kita ketahui dari soal, jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 33. Berarti jika dijumlahkan itu menghasilkan 33. Oke, kita jumlahkan X kurang B ditambah dengan X ditambah dengan X tambah B itu sama dengan 33. Oke. Setelah itu kita tambahkan X tambah X tambah X, berarti 3X. Min B ditambah dengan B itu habis 33. X-nya sama dengan 11. Nah, kita sudah ketahui nih X-nya 11. Sekarang apalagi yang kita ketahui dari soal? Dan hasil kalinya adalah 1332. Berarti kalau kita kalikan hasilnya itu 1332. Jika dikalikan X kurang B dikali dengan X dikali dengan X tambah B itu sama dengan 1332. Karena X kita sudah diketahui yaitu 11, kita substitusikan aja ke dalam X. 11 kurang dengan B dikali dengan 11 dikali dengan 11 tambah B itu sama dengan 1332. Terus itu ini kita pindah ruaskan 11 ini ke sini, kita bagikan 11 kurang B dikali dengan 11 tambah B tambah dengan 1332 dibagi dengan 11. Ini itu 11 kali 11 itu 11 42 ditambah dengan 11B min B kali 11 itu min 11B min B kali B itu ialah min B kuadrat itu sama dengan 1332. Kalau dibagi 11 itu ialah 112. Ini habis 11 kali 11 itu ialah 121 dikurang dengan B kuadrat itu sama dengan 112.
12. 112 ini kita pindah ruas. 121 dikurang dengan 112 itu sama dengan B ini kita pindah ruas jadi B kuadrat. 121 itu dikurang 112 itu sama dengan 9, sama dengan B kuadrat. B kuadrat kita ialah 9. B kita adalah akar 9, B nya sama dengan 3. Nah, di sini B kita adalah 3. Maka ketiga bilangan tersebut adalah, kita masukkan bedanya sama A sub X-nya. Kita masukkan ke dalam bilangannya. X tambah B itu menjadi X kita kan 11 dikurang dengan beda kita ialah 3. X nya 11. X di sini ialah 11 ditambah dengan 3. 11 kurang 3 itu ialah 8. Ini 11 tambah 3 itu 14. Karena yang ditanyakan itu ialah jumlah bilangan yang terbesar ditambah dengan jumlah bilangan yang terkecil. Karena yang terkecil di sini ialah 8 dan yang terbesar itu ialah 14, 22, maka jumlahnya itu ialah 22. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.